Selamat siang adik-adik semua dari UNTAR, Unisula, dan dari Unwahas. Selamat datang di Kepaniteraan Penyakit Dalam. Di sini saya, Dr. Diana, akan menyampaikan mengenai bagaimana sih diabetes itu di layanan primer. Jadi kan kalian nantinya itu akan mengalami internship ya. Internship itu kan di puskesmas ya, kalau enggak di rumah sakit ya, di rumah sakit tertentu, tapi pasti di UGD kan, seperti itu. Jadi di sini saya ingin menyampaikan mengenai bagaimana pentingnya diabetes pada layanan primer. Ya, apa sih sebenarnya permasalahan diabetes mellitus di Indonesia? Jadi Indonesia itu adik-adik merupakan ranking ke-5 dari prevalensi diabetes yang terbesar, di mana yang pertama adalah Cina, kemudian India, USA, Brasil, dan yang kelima adalah Indonesia. Ya, kemudian ternyata tuh dari 73 kasus itu belum terdiagnosa. Jadi ini adalah PR dari kalian ke depannya untuk lebih aware terhadap diagnosa dari diabetes mellitus. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwasannya diabetes mellitus itu banyak komplikasinya. Ada neuropati, ada retinopati, ada nefropati, ada gangguan pada otot dan hati serta jantung. Tetapi yang paling penting adalah di mana pada saat diabetes itu ada komplikasinya, misalnya amputasi atau penyakit jantung atau kebutaan atau gagal ginjal, maka pembiayaannya itu meningkat. Jadi adik-adik semua, kalau misalnya kalian bisa menegakkan diabetes mellitus dengan lebih dini, di mana komplikasi belum terjadi, tentunya komplikasi-komplikasi itu tidak akan terjadi, sehingga negara tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk pengobatannya, cuci darah seminggu 2 kali, kemudian amputasi, seperti itu kan akan sangat memakan biaya yang besar. Padahal kan negara kita membutuhkan dana yang tidak sedikit ya untuk Indonesia yang cukup luas ini. Kemudian terkait dengan pandemi COVID yang sekarang ini, itu kan ada COVID-19 di Indonesia. Ternyata diabetes mellitus ini menduduki peringkat kedua sebagai komorbid. Jadi kebanyakan pasien-pasien di belakang itu yang COVID itu adalah menderita juga penyakit diabetes mellitus, seperti itu. Kemudian juga di rumah sakit kita ini, di Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang, itu kita kan menerima sebagai komorbidnya. Dan kemudian ternyata pengobatan di Indonesia itu banyak mencapai target. Mungkin adik-adik banyak nih yang di poli, pasien kontrol gulanya masih tinggi, masih 140, gula darah puasanya, HbA1c-nya 14, 11. Kan kadang-kadang dokternya ngapain aja ya sebenarnya ya kok pasiennya kok masih belum tercapai targetnya. Jadi mungkin ini adalah salah satu dari ketidaktahuan teman-teman, entah itu atau mungkin juga dari pengobatan yang belum maksimal yang kita berikan kepada pasien. Jadi banyak hal yang terjadi, yang terkait di sini. Padahal adik-adik semua, kalau kita menurunkan A1C, HbA1c di bawah 1% aja, itu sudah mengurangi angka amputasi sampai 43%. Mengurangi komplikasi mikrovaskuler, mengurangi ekstraksi katarak, mengurangi gagal jantung, mengurangi infark miokard, dan mengurangi stroke. Ya. Satu-satu. Ya. Oke. Kenapa? Oke. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita membicarakan tentang diabetes mellitus, kita mau mengacu ke apa ya terapinya? Kita mengacunya ke konsensus Perkeni. Konsensus Perkeni itu adalah konsensus Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Itu yang terbaru adalah yang tahun 2019. Dia ada beberapa tahapan. Jadi kita kalau ngobatin pasien diabetes mellitus itu nggak langsung obat ya, Dek. Kita tetap melakukan perubahan gaya hidup dulu, suruh diet, suruh olahraga, baru terapi farmakologi. Tapi kalau untuk terapi diet dan olahraga itu adalah sulit sekali, ya.
Kemudian ADA juga sudah menyampaikan risiko tentang diabetes ini ada pada kuesioner yang mereka punya. Dan ini adalah diagnosis DM tipe 2. Ya. Di mana disebut diabetes bila kadar gula darah puasa itu adalah antara di atas 126. Kemudian A1C HbA1c itu di atas 6,5 dan gula darah sewaktu itu adalah 200 dengan keluhan klasik. Jadi kalau misalnya orang tua kalian, Pak D, Bude, gula darah di atas 200, terus ada keluhan klasik itu apa? 3P, polipagi, polidipsi, poliurin. Maka itu dapat disampaikan bahwa mereka adalah calon anggota Dewan Diabetes. Jangan sampai dilantik ya. Oke, sekarang pengobatan diabetes. Pengobatan diabetes itu menurut Perkeni 2011 dan 2000 dulu adalah A1C-nya macam-macam nih sampai 7 sampai 8. 7 sampai 8 kemudian ada jadi ada 6 pembagian A1C ya, HbA1c. HbA1c itu apa, Dik? HbA1c itu pengukuran gula darah dalam 3 bulan terakhir. Kenapa kok diukur 3 bulan sekali? Ya, karena dia menempel pada sel darah merah atau eritrosit. Sedangkan kita tahu eritrosit itu umurnya adalah 120 hari atau sekitar 3 bulan. Nah, dulu 2011 itu dia sampai kayak gini deh terapinya. Kalau sekarang dengan 2019 itu A1C dibagi 3. Kurang dari 7,5, lebih dari 7,5, dan lebih dari 9. Jadi ini adalah tahapan-tahapan terapinya. Ini agak kurang jelas ya. Mungkin kita kembali ke yang sebelumnya. Nah, ini lebih jelas ya mungkin ya. Jadi kalau awal-awal tuh, Dek, kita gaya hidup dulu, modifikasi gaya hidup. Kemudian monoterapi, dikasih obat. Obatnya apa aja? Metformin, sulfonylurea, AGI itu apa? Alfa glukosidase inhibitor. Contohnya akarbose. Kemudian sulfonylurea, contohnya glimepirid. Dipoli yang paten dia mikron ada. Kemudian yang sekarang di DPP-4 inhibitor ini sebenarnya ada di BPJS, namanya Galvus, tapi di sini belum masuk. Kemudian ya. Kemudian sistem dulu Pak Jogong, baru mulai. Kemudian setelah misalnya kita menemui pasien nih, pasien datang berobat ke Victor misalnya HbA1-nya 9. Victor boleh nih kasih dia modifikasi gaya hidup. Kemudian kasih obat kombinasi 2 obat boleh. Jadi misalnya kasih metformin sama kasih glimepirid bisa. Atau misalnya kemudian pasien datangnya A1C lebih dari 9. Maka kita bisa Irwan boleh nih mengkombinasi 3 obat. Berobat ke dokter Victor, dikasih obat 2 dok, apa metformin sulfonylurea. Ternyata HbA1c saya belum baik, masih 9. Dokter Irwan ngasih, udah tak tambahin aja pakai AGI, alfa glukosidase inhibitor ditambah dengan akarbos gitu. Kemudian pasiennya kontrol lagi, 3 bulan kemudian A1C-nya masih 9 sampai 10. Boleh ditambah dengan kombinasi obat 2, misalnya tadi metformin sulfonylurea terus ditambah insulin. Dokter Melda, wah dokter Victor sama dokter Irwan nggak keren nih. Udah ngobatin 6 bulan, A1C-nya masih belum bagus, masih 9 sampai 10. Ya udah akhirnya dokter Melda ngasih kombinasi 2 obat, metformin dan sulfonylurea ditambah dengan insulin basal. Insulin basal itu apa contohnya? Levemir, Ezelin, Sansulin, Lantus, itu insulin basal. Terus kemudian pasiennya berobat lagi nih, kontrol ke dokter Messi. Dok, saya sudah berobat ke 4 dokter, dok. Dokter Victor, dokter Irwan, dokter Melda. A1C saya malah nggak bagus, malah jadi 10. Udah, dokter Messi, udah deh, aja. Obatnya nggak usah diminum deh, Bu. Kita kasih insulin aja semuanya. Ibu pakai insulin dua-duanya gitu. Insulinnya apa? Insulin intensif. Insulin intensif itu insulin basal ini ditambah insulin prandial. Apa contoh insulin prandial? Novorapid, Actrapid, Humalog, itu adalah insulin prandial. Jadi ada insulin tidur, atau insulin puasa, ada insulin makan ya, Dek ya. Nah, kalau kita mau awal tuh insulin basal dulu, kita kasihnya Levemir dulu, Lantus. Kita mulai berapa dosis, Dok? Udah kalau kamu bingung hitung, kasih aja langsung 10. Jadi dosisnya langsung dokter
Ini Dokter Melda ngasihnya insulin basal. Di sini dikasih kombinasi 2 obat, metformin dan sulfonylurea, tambah insulin basalnya levemir 10 unit, langsung gitu aja boleh. Nanti dinaik-naikin dosisnya, pas kontrol lagi naik jadi 12, 14, 20 gitu. Ini juga sama. Jadi misalnya mau ngasih Lantus. Mau tidur minum pakai Lantus ya, Pak. Mau makan pakai Novorapid. Berarti kalau makan 3 kali sehari, Novorapidnya 3 kali sehari sebelum atau sesudah makan? Sebelum makan. Itu namanya insulin basal bolus. Tapi kalau misalnya ada yang namanya insulin basal bolus plus D. Jadi misalnya, Dok, saya makannya tuh cuma 2 kali, banyaknya cuma 2 kali sehari, Dok, makan pagi sama makan malam aja. Siang saya nggak makan. Nah, berarti kamu kasih Novorapidnya 2 kali sehari. Misalnya Lantusnya kamu kasih, Levomirnya kamu kasih 10 unit mau tidur. Terus pas makan pagi kasih Novorapid 10 unit. Makan siang kan dia nggak makan nih, atau sedikit makannya, nggak usah dikasih. Kasih yang insulin intensif, dikasih insulin Novorapid pas makan malam. Itu namanya basal bolus plus. Bisa basal bolus plus 1, bisa basal bolus plus 2. Kalau misalnya dia makannya cuma sekali sehari, yang banyak cuma makan siang tok misalnya, Karissa mungkin diet mau lebih ramping lagi, ya udah dia mungkin dia saja makan siang aja, Dok, ya udah. Berarti dia mau tidur pakai Lantus 10 unit, pas makan siang Karissa pakai insulin Novorapid pas mau makan. Itu namanya basal bolus plus 1. Ada basal bolus plus 2 kalau Novorapidnya 2 kali. Ada basal bolus plus itu, basal bolus itu yang 3-3-nya. Gitu ya, Dek, gambaran secara singkatnya. Ini hanya perbedaan dari algoritma, perbedaan dari yang 2019 sama 2011 hanya membagi 3 tahapan. Lebih 7,5, kurang 7,5, sama lebih dari 9. Kalau tadi kan ada 6 nih, agak ribet. Yang tadi cukup 3 aja. Nah, sekarang obat-obatannya nih, Dek, banyak banget. Nih, jadi kita, kalau saya sebagai endokrinolog sih senang ya, obat-obatannya jadi banyak gini. Jadi saya bisa nih ngobatin pasien yang gemuk seperti Victor, jadi kurus seperti siapa namanya? Kamu? Sandiaga Uno. Seperti Sandiaga. Atau yang kurus seperti Sandiaga, mau yang gendut seperti Victor ya bisa. Jadi kalau yang kurus mau dibikin gemuk, kasihnya sulfonylurea deh, yang ini monoterapi. Tapi kalau misalnya orangnya gemuk, Victor, kamu kalau makin gemuk, Victor di sini. Kalau gemuk, dikasihnya metformin supaya makin kurus, gitu ya, Dek. Ini yang bisa dipilih terapinya metformin, GLP-1, SGLT2, DPP-4, thiazolidinedione, AGI, sulfonylurea. Kemudian ada yang namanya dual terapi. Dual terapi itu yang satu ini ditambahkan satu lagi yang berbeda. Misalnya awalnya dapat metformin, kemudian dia dikombinasi dengan sulfonylurea bisa, atau awalnya dapat metformin kemudian dikombinasi dengan insulin, bisa juga deh. Kemudian triple terapi. Triple terapi itu apa aja? Triple terapi ya 3 macam obat. Udah pakai metformin, udah pakai sulfonylurea, mau tambahin pakai SGLT2 inhibitor misalnya gitu. Ini mungkin Bunda bahas secara garis besar ya. Kalau metformin ini kan golongan biguanid. Kemudian GLP-1 analog ini adalah golongan jenisnya pakai pen deh, kayak insulin. Dia ini bisa mengurangi nafsu makan. Kalau SGLT2 inhibitor ini dia itu bisa mengeluarkan gula lewat urin. Jadi yang gemuk-gemuk itu cocok pakai ini karena makan apa aja dibuang lewat urin. Kalau di DPP-4 inhibitor itu contohnya Galvus yang masuk BPJS itu dia menghambat penyerapan karbohidrat atau menghambat penyerapan makanan di usus sehingga makanannya keluar lewat feses. Thiazolidinedione contohnya apa? Pioglitazone. Ini adalah salah satu obat yang masuk BPJS tetapi jangan diberikan pada pasien dengan gangguan jantung, CHF jangan dikasih. Kemudian alpha glukosidase inhibitor atau AGI. Ini adalah contohnya apa? Akarbose. Apa deh yang nggak disenengin efek dari akarbose? Apa? Flatus. Jadi pasien sering kentut. Dok, saya pengajian, mau berangkat ngaji kentut. Nyampe di pengajian kentut. Mau ngaji kentut gimana, Dok? Saya wudu terus katanya gitu. Akhirnya pasiennya nggak mau pakai alpha glukosidase inhibitor, tapi dia memang bisa membuat ramping. Tapi ada juga yang senang, Dek. Bu, kentut terus ya?
Di stop aja ya Bu akarbosnya. Jangan dok, saya udah enak, mantep. Kalau kentut puas katanya gitu. Ya udah, diteruskan aja. Nah terus ini sulfonylurea. Sulfonylurea ini contohnya tadi glibepirid, glibenclamid, kemudian diamikron, glikasid. Nah yang kalian, kasihan deh kalian dia nanti di puskesmas, yang tersedia itu hanya metformin sama glibenclamid deh. Yang ada di puskesmas itu hanya itu. Kamu kalau misalnya internship di sana, ya mudah-mudahan nanti pada saat kalian internship Indonesia sudah berubah sehingga obat-obatnya tidak hanya itu aja ya. Nah, yang disebut urea namanya glibenclamid itu yang nggak disukai adalah efeknya cepat dan dia efeknya panjang dan dia cepat. Jadi kuat dan lama. Jadi dia itu bisa menyebabkan hipoglikemi karena saking kuatnya agen ini menurunkan gula darah. Gitu ya. Kemudian insulin. Jadi setelah monoterapi, kamu kasih monoterapi dulu pasienmu, kontrol belum terkontrol, dikasih dual terapi, belum terkontrol kasih triple terapi, belum terkontrol baru kamu kasih insulin. Tapi perlu ditekankan di sini, untuk insulin itu, Dek, nggak harus nunggu di tahap sini ya, Dek. Dia bisa sebagai alternatif terapi obat yang kedua, setelah pengobatan yang oral yang pertama. Jadi mau pakai diamikron tambah insulin boleh, mau pakai metformin tambah insulin boleh, mau pakai akarbos sama insulin boleh gitu. Kalau dulu kan kita taunya insulin tuh, kalau udah insulin tuh kayaknya udah vonis, udah yang terakhir banget gitu. Nah, itu adalah tidak benar. Nah, sekarang ini Dok, gimana sih caranya kita mau ngasih obat tuh kok banyak banget sih obatnya, ya kan? Bingung tuh kalian? Ya, mau yang mana dulu, mau ini dulu, kalau gangguan ginjal gimana? Kalau misalnya ada gangguan pencernaan gimana? Nah, jadi ini jadi kalau misalnya untuk efek hipoglikeminya dari semua obat-obatan ini, itu metformin itu paling netral. Jadi metformin dan GLP-1 analog itu paling netral, SGLT itu juga netral. DPP-4 netral, tapi yang paling bikin efek hipoglikemi itu sulfonylurea sama insulin. Nah, ini kamu harus hati-hati banget. Karena ada ya di dokter yang begitu ada sakit gula langsung dia bilang kasih triple drug, langsung dikasih sulfonylurea, dikasih metformin, dikasih akarbos, langsung pasiennya drop gulanya. Kalau untuk berat badan, yang paling meningkatkan berat badan itu dia adalah sulfonylurea. Ya, jadi kalau kamu pasiennya kurus, kayak Sandiaga Uno, nah itu kasih sulfonylurea aja biar gemuk. Nah, terus yang untuk gangguan ginjal, ini gangguan ginjal itu dikontraindikasikan kok metformin ya, Dek. Jadi kalau ada pasienmu sudah kreatinnya naik, maka jangan diberi metformin, stop metforminnya. Ya, terus yang untuk mengganggu gastrointestinal. Yang mengganggu gastrointestinal itu yang paling banyak adalah yang metformin, GLP-1, alpha glucosidase inhibitor, kemudian ini nggak ada di Indonesia. Terus yang mengganggu ginjal jangan diberikan adalah mengganggu jantung, jangan diberikan untuk thiazolidinedion karena dia bisa menyebabkan gangguan pada jantungnya. Dan efek pada osteoporosis adalah yang SGLT2 inhibitor. Kemudian yang sering menyebabkan ketoasidosis juga adalah DPP-4 adalah SGLT2 inhibitor. Jadi SGLT2 inhibitor yang namanya Forxiga, Jardian, mungkin ada beberapa dari kalian yang sering mendengar obat ini. Ada nggak sih yang orang tuanya sakit diabetes? Kadit belum kadit. Ada yang sakit diabetes nggak? Orang tua nggak ada? Ada. HbA1c berapa? A1C? Bagus, lumayan itu. Dikasih apa, Dek? Kamu jangan gemuk. Nanti kamu sering-sering cek A1C loh, usia 40 tahun. Jadi biasanya munculnya tuh dia usia 40 tahun. Kalau orang awam tuh bilangnya ada istilahnya silang. Kalau ayahnya kena, nanti anaknya perempuan kena. Ibunya kena, anaknya laki-laki itu nggak berlaku. Selama kalian gemuk, selama kalian tidak minum minuman yang manis-manis, tetap bisa terjadi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak, Dek? Jadi ini ya, poin-poin yang sering diberikan ya. Insulin, kemudian SGLT2 inhibitor, GLP-1 analog. Insulin hati-hati dia hipoglikeminya itu tinggi, dia menyebabkan kenaikan berat badan,
tapi dia tidak mengganggu ginjal. Kemudian juga dia netral terhadap gastrointestinal dan netral terhadap jantung, tulang, dan ketoasidosis. Kemudian target pengobatan. Nah, D, ini adalah target pengobatannya. Jadi ada falsafah yang disebut sebagai don't let our patient die in a good A1C. Jadi kamu tuh jangan puas pasienmu tuh A1C-nya bagus, kayak papahnya Messi 7 mungkin puas dengan A1C-nya 7, tapi ternyata kolesterolnya 1000. Ada loh pasien yang triglycerid atau kolesterolnya 1000. Atau kemudian tensinya tinggi. Jadi tetap aspek-aspek ini harus kalian perhatikan ya, Dek. Kalau ada pasien diabetes, perhatikan aspek tensi. Jangan kayak pasien kita tadi yang di parekesit, tensinya 230/130. Terus pasien kita kapan hari trigliseridnya 600. Nah, itu juga harus kita kontrol. Ya, ini adalah rekomendasi dari pengobatan EDA bahwasanya insulin itu sudah dapat dilakukan dengan inisiasi dan dengan dosis yang maksimal yang dapat ditoleransi. Nah, sekarang dari semua obat-obatan yang ada di Indonesia, tampak di sini bahwasannya insulin itu adalah yang paling potensial untuk menurunkan gula darah. Di atasnya metformin, di atasnya sulfonylurea, di atasnya jadwal analog, di atasnya thiazolidinedion. Yang paling rendah adalah AGI, alpha glucosidase inhibitor, akarbos. Akarbos itu yang paling rendah untuk potensi menurunkan glukosa darah. Nah, jadi di sini tentunya penggunaan insulin yang lebih dini efektif untuk pengobatan yang lebih baik. Jangan ragu-ragu memulainya, jadi cukup dengan dosis awal 10 unit. Kalau kamu memulai nanti pada saat di internship, siapa tahu udah berani nyoba, kasih aja Lantus 10, atau Lopamid 10, atau Sansulin 10. Ya. Kemudian, nah dari semua pasien-pasien kita itu, ternyata 52 pasien itu dia mempunyai komplikasi saat didiagnosa. Jadi datang ke UGD dengan stroke, nggak sadar, ternyata gula darahnya tinggi sekali. Datang ke UGD dengan AMI, ternyata gula darahnya tinggi sekali. Jadi tampak di sini bahwa kita harus melakukan terapi yang agresif, termasuk dengan insulin, itu adalah merupakan hal yang mendesak dan simpel. Simpel sebenarnya insulin itu, tapi karena banyak barrier, banyak ketakutan, maka banyak tidak dipakai di Indonesia. Nah, ini kalau kita mau kasih terapi yang kayak tadi, monoterapi, triple terapi, baru insulin ternyata masih tinggi angka dari A1C-nya. Tapi kalau kita sudah pakai insulin seawal mungkin, maka A1C-nya akan baik, akan dapat membaik. Nah, kemudian kalau kalian terima, misalnya kalian nih ada yang mau buka klinik nggak sih? Klinik Pratama gitu. Misalnya kalian mau buka klinik Pratama, BPJS, seperti itu, maka kalian akan bisa merujuk ke saya di sini atau ke dokter Niam atau dokter Desi di Hermina, maka rujukannya itu adalah seperti ini. Jadi sudah diatur oleh Menkes tentang rujukan-rujukan berjenjang. Nah, siapa sih yang boleh dirujuk dari puskesmas ke kapan ya saya bisa merujuk ke Bunda? Kalau ada diabetes tipe 2 dengan komplikasi, diabetes tipe 2 dengan gula yang buruk, diabetes tipe 2 dengan infeksi yang berat, ini boleh kalian rujuk ke rumah sakit. Kemudian sebaliknya, kapan sih saya mengembalikan ke kalian di internship-nya? Kalau gula darahnya sudah normal, gula darah setelah makan juga sudah di bawah 180, A1C di bawah 7, tensi bagus, kolesterol bagus, tidak ada gangguan ginjal dan jantung, boleh kalian menerima pasien-pasien kalian kembali yang kalian rujuk ke saya. Ini adalah ketentuan-ketentuannya dari Vaskes tingkat 1. Nah, sekarang saya mau membicarakan sedikit ya, Dek, tentang SGLT2 inhibitor. Ini memang obat baru tentang empagliflozin. Dia itu karena dia mengurangi gula lewat urin, maka dia memberikan perbaikan pada jantung. Jadi, Dek, kalau untuk ginjal itu dia ada 3 hal yang dapat dilakukan oleh ginjal terhadap gula, yaitu dia bisa sebagai glucose production, glucose utilization, glucose filtration, dan reabsorption. Di sini adalah peran dari ginjal. Nah, di sini perbedaan dari SGLT itu ada 2, SGLT1 dan SGLT2. Yang untuk obat gula adalah SGLT2. Dia bertanggung jawab terhadap reabsorpsi. Jadi gulanya itu nggak
urinnya itu nggak direabsorpsi kembali dia gulanya, glukosanya, tapi dibuang lewat urin. Ini contoh-contohnya ada empaglifosin, dapaglifosin, tanaglifosin. Mungkin nanti ke depannya kalian ditanya oleh orang tua atau siapa yang sakit bisa memberikan pencerahan. Dosisnya sekali sehari, dan dia juga dapat berinteraksi dengan obat-obatan yang lain tanpa ada penyesuaian dosis. Dan ini adalah efek dari pleiotropic, efek dari empaglifosin. Dia mengurangi kejadian kardiovaskular event sampai 14%. Dia mengurangi kematian karena kardiovaskuler sebanyak 38%, mengurangi semua kematian sampai 32%, menurunkan gagal jantung sampai 35%, dan menghindarkan pasien dari cuci darah sampai 39%. Seperti itu ya, Dek. Obat-obat baru yang mungkin kalian perlu ketahui dan memang belum tersedia di BPJS, tapi supaya kalian tidak ketinggalan dengan ilmu yang update tentang endokrin. Di sini sesuai dengan konsep bahwasanya don't let our patient die in a good A1C. Di sini dia bisa mengurangi berat badan, menurunkan inflamasi, menurunkan asam urat, menurunkan gangguan miokardial, dan menurunkan dari tekanan arterial. Gitu ya. Jadi sebagai take home message, kita harus lebih intensif dalam melakukan terapi diabetes. Kita harus memakai konsensus yang terbaru, yaitu 2019. Sudah diatur sistem rujuk balik di Indonesia terkait dengan diabetes mellitus untuk penata laksanaan yang lebih baik dari diabetes mellitus dan komplikasi ke depannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya bersama guru-guru besar saya, ada Prof. Sidartawan dari Jakarta, Prof. Darmono Semarang, Prof. Askandar dari Surabaya, dan dari Yogyakarta, Dr. Bowo, serta dosen-dosen saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan dari saya, ada yang akan ditanyakan, Dik?